Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Kitab Jami' As-Saghir nomor hadis 5737. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Najjar dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ambar, muntah ikan paus, laisa birikaz, dia tidak termasuk harta rikaz. Dia tidak termasuk harta rikaz. Bal, akan tetapi, huwa, dianya ambar, dianya muntah paus, liman wajadah, bagi siapa saja yang menemukan ia akannya. Di dalam Islam sebetulnya ada 3 zakat. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal, yang ketiga zakat rikaz, atau kata lain zakat mal yang tidak ada nisabnya, yaitu rikaz. Apa itu rikaz? Emas atau perak yang kita temukan bukan lewat tambang. Gali pondasi rumah, jumpa emas. Gali lubang pisang, jumpa emas. Orang sekarang mengartikan rikaz dengan harta karun. Maka emas yang didapatkan bukan dengan jalan tambang, itu kena zakat langsung, tanpa nisab. Zakatnya 1/5. 1/5 dari harta yang ditemukan tanpa nisab, tanpa menunggu setahun. Lalu di sini Nabi menginformasikan ambar, muntah paus itu tidak termasuk rikaz, dan dia hak bagi siapa yang menemukan. Siapa yang jumpa, dialah pemiliknya. Kalau mau pergi ke laut, cari di laut. 1 kilonya berapa? Puluhan juta sampai ratusan. Itu salah satu sumber parfum yang dibenarkan dalam Islam. Dan itu salah satu dari parfum yang termasuk parfum dianggap mahal dalam syariat. Mungkin orang dunia juga menganggap itu mahal. Parfum ambar. Kemudian juga parfum kijang. Parfum kijang, walaupun dia bagian anggota tubuh yang terlepas dari hewan hidup,
secara hukum fikih hukumnya najis, tapi kalau untuk pusar kijang tidak dikecualikan. Boleh diproduksi, disuling air minyaknya untuk dijadikan minyak wangi. Nah, dan ambar ini ikan yang termasuk, ikan yang pernah dimakan oleh sahabat dalam sebuah perang, sehingga disebutlah perang itu dengan perang ambar. Ketika sahabat Nabi SAW habis bekal dalam peperangan, mereka mau dalam perjalanan pulang, ketemulah ikan terdampar di tepi pantai. Mereka tidak mendapatkan panduan dari Nabi bahasanya setiap hewan laut halal, tapi menurut mereka kita kan berada di jalan Allah, kita dalam keadaan darurat, kita makan saja ikan ini. Akhirnya ikan itu mereka makan berhari-hari lamanya, dan sebagian ikan itu dibawa dagingnya ke Madinah, daging ikan yang sudah dikeringkan oleh sahabat. Saking besarnya ikan itu, sahabat menggambarkannya, kami ambil 2 tulang rusuk ikan itu, lalu kami tancapkan di pasir, maka bisa lewat di bawahnya kuda yang tertinggi dengan ditunggangi oleh orang yang gagah. Lalu kami mencoba masuk ke lubang matanya, kami bisa muat di situ 5 orang ke lubang matanya. Sampai di Madinah diceritakanlah cerita itu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, kami ingin menikmati sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Maka Nabi memakan ikan kering. Jadi salah satu makanan yang dimakan oleh Nabi adalah ikan kering, baik asin atau tidak asin. Jadi makan ikan asin itu sunnah. Tapi hari ini manusia kalau ada ikan terdampar disuruh ke laut, dorong ramai-ramai ke laut, gak mau dia makan. Kalau mati dikuburkan. Padahal sahabat mereka makan ikan-ikan besar, termasuk ikan paus. Itu manusia salah tempat kasihan sebetulnya. Sudah dibawa oleh Allah rezeki dari tengah laut, ikan besar terdampar ke pantai, masih hidup, nggak mau dia makan. Dia kasihan katanya, suruh lagi ke laut lagi. Padahal sunnahnya, bukan sunnahnya, sahabat menyikapinya adalah dengan memakan ikan-ikan besar tersebut. Al-ankabut syaitanun, laba-laba itu setan. Faktuluh, maka bunuh olehmu akannya laba-laba. Jadi membunuh laba-laba hukumnya sunnah, hadis dari Imam Abu Dawud. Dan kalau kita selesai berwudu kena jaring laba-laba, maka tempat atau anggota tubuh yang terkena jaring laba-laba itu wajib dicuci kembali, karena itu adalah najis. Begitu juga anggota tubuh yang basah yang nyangkut dengan jaring laba-laba wajib dicuci kembali. Al-Quran telah jelaskan tentang laba-laba dengan firman Allah yang berbunyi, wa inna awhanal buyut labaitul ankabut. Sesungguhnya rumah yang paling lemah itu adalah rumah laba-laba. Rumah yang paling lemah itu rumah laba-laba. Dulu kita memahami ayat itu secara zahir, pandangan mata.
Bahasanya rumah laba-laba kita artikan jaring. Jadi jaring laba-laba itu adalah pertahanan yang paling lemah, dihilangkan dengan sapu langsung hilang. Tapi ketika mereka menemukan penelitian, ternyata jaring laba-laba termasuk tali yang paling kuat. Jaring itu termasuk tali yang paling kuat menurut penelitian teknologi mereka. Nah, kalau ketemu penafsiran penelitian seperti itu, maka makna daripada rumah laba-laba adalah rumah yang paling lemah. Rumah maksudnya adalah rumah tangga. Jadi rumah tangga laba-laba adalah rumah tangga yang paling lemah. Antum pernah menilai kehidupan rumah tangga laba-laba? Kalau dia selesai kawin, maka dia akan hisap suaminya sampai kering, sampai mati. Antum tidak akan pernah temukan laba-laba berdua dalam satu jaring. Maka laba-laba yang tinggal dalam satu jaring itu laba-laba betina yang sudah kawin, dan dia akan membunuh suaminya. Itu yang dimaksud dengan auhanal buyut labaitul ankabut. Jadi selemah-lemah rumah tangga yaitu rumah tangga laba-laba. Dan Nabi sabdakan itu setan, maka bunuhlah. Apa maksud dari setan? Kenapa Nabi katakan laba-laba itu setan? Lihat penafsiran hadis berikutnya. Al-ankabut syaitanun masakhullahu. Ankabut itu adalah setan yang sudah merubah wujud akannya oleh Allah. Laba-laba itu adalah setan yang merubah wujud setan itu oleh Allah Ta'ala. Maka bunuhlah laba-laba tersebut. Jadi laba-laba itu setan, maksudnya asal usul nenek moyang laba-laba setan yang dikutuk oleh Allah jadi laba-laba. Maka kalau dilihat, mungkin perhatikan mukanya, kepalanya, itu mungkin ada indikasi syaitannya. Yang jelas laba-laba mencontohkan kehidupan yang tidak bagus, simbol daripada kehidupan yang tidak bagus. Dia tidak pernah mencari makan, dia hanya menunggu di sarangnya, dan dia akan memangsa setiap yang ada yang lengket di sarangnya. Maka Nabi bersabda, faqtuluh, bunuhlah laba-laba. Ada yang suka pelihara laba-laba? Imam? Antum pelihara laba-laba? Sunnahnya dibunuh, tidak boleh dipelihara. Al-ahdul ladzi bainana, janji antara kita, wa bainahum, dan antara mereka orang musyrik, orang kafir, adalah solat. Faman tarakaha, maka siapa saja yang meninggalkan ia akannya solat, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Hadis ini perlu uraian daripada para ulama tauhid. Ini termasuk hadis asasi di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sekiranya antum menafsirkan hadis ini, menyampaikan hadis ini secara tekstual, orang yang enggak sholat kafir, betul-betul keluar dari Islam, ini akidah yang salah. Berarti kita telah berpindah dari akidah Ahlus Sunnah kepada akidah Khawarij. Hanya akidah Khawarij yang mempertuhan Sayyidina Ali, atau yang mengatakan Sayyidina Ali Nabi, itu akidah yang mengatakan orang enggak sholat itu kafir.
Lalu bagaimana pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah orang yang meninggalkan salat kafir? Sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tidak ada dosa yang dilakukan oleh seorang muslim yang menyebabkan dia kafir kecuali hanya murtad. Orang Islam yang tidak solat, walaupun ada hadis mengatakan kafir, tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada satupun yang mengatakan mereka kafir. Maka kafir dalam hadis ini maknanya adalah kafir nikmat. Jadi orang yang meninggalkan solat kafir nikmat. Kalau sekiranya kita terjemahkan secara tekstual, orang enggak solat betul-betul kafir dari Islam, maka orang yang enggak solat tidak boleh disolatkan jenazahnya. Tidak boleh disolatkan jenazahnya. Sementara orang yang enggak solat tetap wajib disolatkan jenazahnya kalau meninggal, walaupun dia tidak pernah solat sama sekali. Walaupun enggak pernah solat sama sekali, tetap fardu kifayah menyolatkan wajib terhadap kaum muslimin. Maka hadis Nabi riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Imam At-Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Imam Hakim dari Sunnah Buraidah radhiyallahu an, hadis sahih, orang yang meninggalkan salat berarti kafir. Pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang meninggalkan salat kafir nikmat, bukan kafir keluar dari Islam. Al-ahdul ladzi bainana bainahum as-shalah, janji, artinya kesepakatan yang membedakan antara kita orang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah salat. Langsung itu silakan muazzin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya 5741 terdapat dalam kitab Sunan Abi Daud, diriwayatkan daripada Sayyidina Qabisah radhiyallahu anhu. Hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iyafah, iyafah sejenis mengadu nasib dengan mengganggu burung yang ada di pohon. Zajrut tayr, mengusik burung untuk kita menentukan sikap. Misalnya kita ingin melakukan perjalanan pagi itu, apakah pagi itu baik untuk perjalanan atau tidak? Kita cari pohon yang ada burungnya, kita goyang, kemudian burungnya terbang ke kanan, maka kita optimis ini perjalanan baik. Kalau sekiranya burungnya terbang ke kiri, kita pesimis, ini perjalanan ada musibahnya, jadi kita nggak boleh lakukan perjalanan. Ini disebut iyafah, mengundi nasib dengan mengusik burung di pohon. Kemudian tiarah, tiarah pesimis dengan nama-nama burung. Kalau sekiranya orang Minang kedatangan kupu-kupu, dia optimis, kata mereka orang rantau pulang. Tapi kalau malam-malam rumahnya masuk burung hantu, saya ingat sampai rumah itu perlu dibuat acara tolak bala karena malam-malam masuk burung hantu. Ini ternyata ada di adat, ada di keyakinan masyarakat kita.
Dan itu ada di zaman jahiliyah. Dan Nabi tegaskan, itu tidak boleh. Mau masuk ke rumah burung apa saja namanya, itu tidak mempengaruhi perjalanan kehidupan seseorang, tidak mengubah nasib seseorang. Itu disebut dengan tiara. Atau nama burung, dia sedang ngobrol, berbicara tentang sesuatu, bunyi terdengar suara burung kakak tua. Kakak tua, tak bagus, tua. Akhirnya diganti opsi lain. Kemudian terdengar burung pipit. Pipit kecil, nggak bagus. Kemudian terdengar suara burung raja wali. Ini bagus, raja wali. Nah, mengadu nasib dengan nama-nama burung, dengan warna-warna burung, dengan suara-suara burung, itu disebut dengan tiara. Kemudian at-tarku, mengundi nasib dengan menulis garis-garis di pasir. Nggak tahu tuh prakteknya seperti apa. Yang jelas mengundi nasib pakai garis. Ya, tulis-tulis. Kemudian ini bagus, ini nggak bagus. Ya, datang ke tukang ramal. Atau antum sedikit bertanya tentang bagaimana media ramal. Ada menggunakan tulisan, ada menggunakan batu dan sebagainya. Semuanya itu kata Rasul minal jibti, dari perbuatan sihir. Itu termasuk perbuatan sihir. Dan sihir hukumnya haram. Maka kita tidak boleh menyangkutkan sesuatu dengan apa yang terjadi, kecuali perkara baik. Perkara baik nggak ada masalah. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan, kana nabiyyu yuhibbu fi'lal hasan. Nabi senang berdoa dengan momen-momen baik. Ketika Nabi didatangi oleh sahabat, ditanya min ayyi qabilatin ans, kamu dari suku mana? Sahabat katakan, saya dari suku Ghifar. Ghifar itu maknanya pengampunan. Maka Nabi sabdakan, ghafarallahu lana, semoga Allah ampuni kita dengan kedatangan suku Ghifar. Itu bagus, nggak ada masalah. Sedang kita duduk-duduk, datang seseorang, ternyata dia penjual madu. Kita optimis, pembicaraan yang sedang kita bicarakan itu manis, semanis madu. Usaha yang sedang dirancang ini lancar semanis madu. Tapi apabila datang orang jual obat pahit, apakah kita menganggap usaha yang akan kita lakukan ini pahit? Nggak akan berjalan selancar seperti madu tapi pahit? Nggak boleh. Jadi kalau untuk optimis boleh, untuk pesimis nggak boleh. Nah, al-iyadah fuwaqu naqatin, menjenguk orang sakit itu lamanya selama memeras susu onta. Fuwaq, memeras susu naqatin onta. Al-iyadah menjenguk, membezuk, fuwaqu naqatin, selama memeras susu onta. Hadis sahih. Kecuali satu, si sakit merasa senang dengan kehadiran orang yang datang tersebut.
maka dia tahan untuk berlama-lama, maka hukumnya boleh. Yang kedua, si sakit merasakan kesembuhan dengan kedatangan orang yang membesuk tersebut, seperti karomah yang Allah berikan kepada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kalau Imam Nawawi membesuk orang sakit, beliau berbicara tentang kesabaran, berbicara tentang fadilah orang sakit. Imam Nawawinya pergi, si sakitnya sembuh. Itu karomah Imam Nawawi. Kalau kita memiliki karomah yang sama, boleh berlama-lama membesuk orang sakit, karena saking lama semakin cepat sembuhnya. Tapi kalau kehadiran kita tidaklah yasta'nisu bil marid, artinya kedatangan kita tidak menyebabkan orang sakit merasa terhibur, maka lama masa yang diberikan oleh Nabi hanya selama memeras susu onta. Ya, kira-kira selama antum memeras susu hewan korban, kena pengalaman? Apa setengah aqua, gelas aqua? Ya 10 menit 15 menit paling lama. Al-idani wajibani. Salat Id itu wajib kedua-duanya. Al-idani, dua salat Id, Idul Adha dan Idul Fitri, wajibani, wajib kedua-duanya, ala kulli halimin, atas setiap orang yang telah bermimpi. Ala kulli halimin, atas setiap orang yang sudah mimpi, dalam kurung balik. Min dzakarin wa untha, min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan wanita. Redaksi hadisnya wajib, tapi tidak ada ulama yang berfatwa salat Id hukumnya wajib. Maka wajib dalam hadis ini ulama fikih menafsirkan dengan makna sunnatun muakkadatun. Salat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnat muakkad bagi setiap orang yang sudah balik. Jadi kalau kita hanya menafsirkan dengan terjemahan, maka akan lahir fatwa baru salat Id wajib. Dan itu yang muncul hari ini. Dia tidak mau menafsirkan hadis dengan fatwa ulama. Untuk generasi ulama kita sebelumnya, mereka belajar Quran dan hadis baru lahir fikih. Tapi untuk kita yang ada sekarang, kita dalami dulu fikih, baru belajar hadis, supaya pemahaman hadis sesuai dengan pemahaman fikih. Kalau ada seseorang belajar hadis atau Al-Quran lalu menafsirkan sendiri dan dia tidak belajar fikih, artinya anti mazhab, maka pemahaman hadisnya akan bertentangan dengan penafsiran para ulama. Pemahaman hadisnya akan bertentangan dengan penafsiran para ulama. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, al-ainu haqqun, mata itu benar. Nah, coba tafsirkan. Al-ainu, lihat di kamus maknanya mata. Mata air ainu, mata kepala ainu, matahari ainu, mata-mata ainu. Mata uang bukan ainu. Hakun itu benar. Antum menerjemahkan mana? Mata air itu benar, matahari benar, mata-mata benar, atau mata kepala itu benar? Enggak nyambung pemahaman kita, enggak ngerti maksudnya. Belajarlah kepada penafsiran ulama yang dulu. Enggak bisa tanpa mazhab. Oh, saya tahu, saya bisa terjemahkan sendiri, enggak cukup. Apa penafsiran ulama hadis tentang hadis itu? Ini hadis sahih.
riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Abu Daud, riwayat Imam Nasa'i, riwayat Imam Ibnu Majah. Hadisnya ringkas, mata benar. Penafsirannya adalah al-ainu, maknanya adalah efek dari mata dengki. Efek dari mata dengki keberadaannya benar, bukan khurafat. Bukan khurafat. Maka apabila bayi dibawa keluar rumah ceria, ibu sama bayinya berdiri di jalan, kemudian sambil jalan lewat orang bergiliran, satu demi satu. Ada di antara yang lewat itu menatap bayi itu dengan kedengkian. Kenapa bagus anaknya ya, anak saya tidak. Kemudian bayi dibawa ke rumah, nggak bisa tidur, menangis semalaman. Padahal nggak ada masalah, makannya nggak masalah, semuanya nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba badannya panas. Kenapa? Kenapa? Faktor daripada mata dengki yang memandang. Maka ketika keluar rumah, supaya mata dengki tidak mempengaruhi apa saja, bacalah kalimat Masya Allah la quwwata illa billah dalam surah Al-Kahfi. Laula iz dakhalta jannata qulta Masya Allah la quwwata illa billah. Punya mobil baru sendiri di lingkungan, tulis kalimat itu di mobil sambil dibaca juga. Nah, dapat anak tampan, nggak pernah ada di alam nyata, baru dia cuma satu-satunya. Baca setiap keluar rumah, usap ubun-ubun-ubunkannya, Masya Allah kan, Masya Allah, Masya Allah, la quwata illa billah. Padi di sawah kita bagus tumbuhnya. Hari kelima, kenapa rusak begitu kayak dimakan rayap? Ternyata dilihat oleh yang punya sawah di bawah dengan mata dengki. Lihat hadis berikutnya nanti. Penyataan ini akan panjang lebar dibahas ke depan. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, al-ainu hakun. Efek daripada mata dengki itu benar. Tanzilul Haliqa, dia mengambil tempat di gunung Halik. Ini Nabi berbicara di Madinah. Jadi efek mata dengki itu benar, dan dia telah mengambil tempat di gunung Halik, nama gunung yang tinggi di kota Madinah. Itu penafsiran daripada Imam Abdul Rauf Al-Manawi. Hadis berikutnya masih berbicara tentang mata dengki. Al-ainu haq, efek dari mata dengki itu benar. Walau kana syai'un sabiqul qadar sabaqathul ainu. Kalaulah ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka mendahului akannya takdir oleh efek mata. Tapi nggak ada yang mendahului takdir. Kalau sekiranya ada, maka efek matalah yang mendahului takdir. Sama hadis perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi, kalaulah aku diperbolehkan menyuruh manusia sujud ke manusia, saya akan suruh wanita sujud ke suaminya. Tapi nggak boleh. Nah, begitu juga di sini. Kalaulah ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, kalau ada dan dia nggak ada. Kalau ada, maka yang bisa mendahului takdir itu adalah efek dari mata dengki. Bagaimana solusinya? Idza staghsaltum faghtasilu. Apabila kalian minta mandi, maka mandilah. Apabila kalian minta mandi, maka mandilah. Apa maksudnya? Siapa yang dimandikan di sini? Ulama katakan, liman yuttahamu bi annahu a'in,
seseorang diduga dia telah melakukan mata pandangan dengki kepada sesuatu, apabila diperintah orang yang berpandangan dengki itu untuk mandi, maka sebaiknya dia mandi. Dilihat mungkin, saya rasa orang itu tadi yang bikin anak saya demam, karena waktu dia datang dia melihat agak ngotot begitu, melotot. Maka kita katakan, tolong saya minta bapak mandi atau cuci muka minimal, untuk menghilangkan efek kepada bayi yang tadi demam karena pandangan mata. Sesuatu yang rusak karena pandangan mata. Kalau sekiranya kita, kata Nabi, dituduh oleh seseorang memberikan pengaruh efek dari mata kita, lalu orang itu meminta kita mencuci bagian tubuh kita, apakah itu mencuci muka, mencuci tangan dan kaki, maka lakukanlah hal tersebut. Itu sudah dibenarkan oleh syariat Islam, yang asal usulnya itu adalah adat kebiasaan mereka dulu di zaman jahiliyah. Nah, ini juga harus menjadi catatan bagi salafi, bahasanya Islam tidak menghapuskan semua adat istiadat, tapi Islam membetulkan adat yang ada. Kalau sudah bagus, dilestarikan. Lihat diantaranya ini hadis. Jadi adatnya orang jahiliyah, kalau dia merasa kena kesan mata seseorang, maka orang yang dituduh punya mata itu diminta untuk mencuci bagian anggota tubuhnya. Lalu Nabi benarkan dalam hadis ini, apabila kalian diminta untuk mencuci anggota tubuh kalian, apabila untuk mandi karena dituduh mata kalian telah mempengaruhi seseorang, faltasilu, maka mandilah, ikutkan permintaan orang tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Al-ainu haq, mata, kesan dari mata itu benar. Yahduruha syaitanu, menyertai akannya oleh syaitan. Wa hasadu ibni Adam, dan kedengkian manusia. Maka hati-hati bagi pengajar, bagi para asatiz, jangan sampai asbab kenakalan pelajar, asbab tingkah laku daripada pelajar yang ada di kelas antum, menyebabkan antum memandang sinis, lalu dengan mata, dengan perasaan dengki, maka itu akan memberi pengaruh kepada orang tersebut. Begitu juga sebaliknya, pandangan dengan husnuzan, kasih sayang, itu juga akan memberi pengaruh kepada yang dipandang. Diceritakan dalam kisah ulama salafun saleh, ketika seorang ulama memandang anjing gila, bukan terlalu gila, memang perangnya anjing itu bukan parah, dipandang dia terus, lama-lama anjing itu baik. Nah, dan dipandang mungkin sambil zikir, berhusnuzon, dilihat kebaikan anjing itu, bulunya bagus, nah ekornya juga bagus, giginya masih bagus. Akhirnya anjing itu akhlaknya jadi baik. Itu nazarah, pandangan. Begitu juga misalnya di kelas, ini susah kali diatur, Rehan Syah. Akhirnya gurunya lihat tuh, biarin aja dia, biarin aja dia. Nah, ini efeknya jelek. Nah, begitu juga sebaliknya,
para pelajar, jangan buat sesuatu yang kita tahu guru kita nggak senang dengan hal itu. Maka ketika Sayyidina Wahsy radhiyallahu anhu masuk Islam, apa kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai Wahsy, kamu sudah Islam. Al-Islamu yajubu ma qabla. Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Tapi saya kalau melihat kamu tuh agak sedih paling mendalam. Jadi saya minta kamu itu hilang di hadapan saya. Jadi ketika Nabi memandang ada Sayyidina Wahsy itu, beliau langsung lari. Begitu kehidupan Sayyidina Wahsy radhiyallahu anhu. Jadi aturan syariatnya kalau sudah Islam nggak ada lagi dosa sebelumnya, dan Nabi mengakui hal itu. Tapi secara individu oleh para ulama tamalluk, artinya bermanis-manis buka, dan bahasa yang lebih kasarnya menjilat, itu hukumnya haram dalam segala hal, kecuali dalam hal belajar agama. Nah, maka kita berusaha di hadapan para pelajar, para guru-guru kita, untuk menunjukkan sikap yang kira-kira menyebabkan nazrahnya itu nazrah doa, nazrah kasih sayang. Walaupun ada suatu perkara yang mungkin sulit kita lakukan, minimal kita buat bukan di depan mereka. Karena takutnya nanti nazrahnya enggak terkontrol, akhirnya keluar ain yang dihadiri oleh syaitan karena emosi, kemudian dihadiri oleh nafsu hasad ibni Adam, itu adalah nuri setiap manusia, akhirnya memberikan efek yang tidak bagus. Nah, makanan bisa basi karena dilihatin. Coba antum lihat nasi itu dalam nampan 2 hari 2 malam, pasti basi. Bukan canda, lihat hadis berikutnya. Al-ainu tudkhilur rajulal qabra. Kesan mata bisa memasukkan seseorang ke dalam kubur. Al-ainu, kesan mata dengki, bisa memasukkan seseorang ke dalam kubur. Apa pemahaman antum? Apakah ketika jenazah ditaruh di pinggir kubur, liatin bisa masuk ke dalam? Enggak. Penyakit ain bisa menyebabkan orang mati. Bukan hanya sakit saja, tapi bisa orang jadi mati. Wa tudkhilul jamala al-kidra, bisa memasukkan onta ke dalam periuk. Kesan mata itu bisa memasukkan onta ke dalam periuk, hadis sahih. Jadi ada tetangga yang dengki dengan onta kita, tiap sore dilihat dengki. Lama-lama onta kita kurus, sakit, kita sembelih, masuk periuk deh. Maka kalau ada hewan-hewan peliharaan yang bagus dari yang lain, minimal jangan dipertontonkan, satu. Yang kedua, kalau dibawa keluar rumah atau dipertontonkan, jangan lupa baca doa tadi. Nah sekarang anaknya baru lahir 3 bulan, 4 bulan, pertontonkan di media sosial. Bila orang mata dengki, 7 bulan mati. Memang takdirnya udah mati di lauh mahfuz, tapi penyebabnya adalah ain. Ain itu bisa lewat foto, ain itu bisa lewat video, gak mesti secara langsung. Nah, kesan ain inilah yang dilatih oleh dukun. Nah, dukun dia melatih mata itu. Nah, lama-lama rusak jantung orang. Nah, maka baca doa, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Titik. Habis cerita tentang ain
atau kesan buruk mata dengki. Ini ain maknanya mata kepala. Al-ainu wika'us sahi, mata artinya mata kepala itu adalah kunci dubur. Mata kepala itu adalah kunci dubur. Kalau matanya kebuka, dubur tertutup. Kalau mata tertutup, dubur terbuka. Faman nama falyatawadda, maka siapa saja yang tidur maka hendaklah berwudu. Karena ketika tidur mata tertutup, dubur terbuka, otomatis angin keluar. Kecuali kalau tidurnya duduk, enggak bergeser di tempat duduknya. Tapi kalau ketika kita terbangun dan posisi kedua pantat sudah bergeser dari tempat duduk, maka wudu hukumnya batal. Sedang dengarkan khutbah Jumat, enggak tidur pagi, khutbah terlalu panjang, ngantuk, jatuh ke belakang, itu wajib wudu. Atau rebah ke kiri, wajib wudu apabila posisi sudah tergeser. Karena apabila mata tertutup, dubur terbuka. Antum ketika susah buang air besar, bagaimana supaya dubur terbuka? Hah? Antum pejamkan mata. Naam. Itu hadisnya sahih, bukan dhaif. 5749 dhaif, tapi 5750 sahih. Al-ainu wika'us sahi, mata itu pengikat dubur. Fa idza namatil ainu, apabila tertidur oleh mata, istatlaqal wika'u, maka molor, mengendur oleh dubur. Mengendur oleh dubur. Maka ketika mengendur, angin keluar, maka wudu batal. Hati-hati ketika khutbah Jumat, jangan langsung sholat, pastikan wudu batal atau tidak. Ini dah pulas tidurnya, mendengkur lagi, rebah, iqamah diri salat, nggak tahu dia wudunya batal. Tapi kalau mengantuk itu maknanya dia masih mendengarkan suara tapi nggak mengerti, itu mengantuk. Kalau tidur nggak tahu lagi dengan situasi sekitar, tertidur. Nah, mengantuk nggak batalkan wudu. Tapi apabila tidur batal wudu kalau dia tidak tetap di tempat duduknya. Kecuali bagi orang yang sangat kurus sekali. Nah, sudah 7 bulan nggak makan, sakit-sakitan, maka kalaupun duduk rapat itu wudunya tetap batal. Karena bagian bawahnya sudah ada celah. Nah, itu fatwa ulama dalam kitab fikih. Al-ainani tazniyan, dua mata melakukan zina. Ainani tazniyan, dua mata melakukan zina. Dalam hadis yang lain, zina mata adalah dengan melihat perkara haram. Iman lebih cepat keluar lewat mata, lebih cepat daripada anak panah meninggalkan busurnya. Maka perlu menjaga mata. Maka kalau tidak ada kepentingan, jangan keluar dari areal, tetap dilarang. Wal yadani tazniyan, dua tangan melakukan zina, yaitu mengambil sesuatu yang enggak boleh diambil,
menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh. Warijlani tazniyan, dua kaki juga melakukan zina, melangkah ke tempat yang tidak boleh ditempuh atau ke tempat haram dihadiri. Al-farju yazni, faraj juga melakukan zina. Hadis sahih. Al-ainani dalilani, dua mata itu adalah dua penunjuk jalan. Dua mata adalah dua penunjuk jalan. Maka seseorang akan diarahkan oleh matanya. Kalau dia melihat yang baik, maka dia akan pergi ke tempat yang baik, akan melakukan perkara baik. Tapi apabila dia melihat perkara jelek, dia akan melakukan perkara jelek tersebut, atau dia akan pergi ke tempat yang jelek tersebut. Maka ghaddul basar itu bahagian dari perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang beriman. Ghaddul basar. Wa udhunani qami'ani, dua mata itu adalah dua alat penyerap berita, pencari informasi. Udhunani, dua telinga, maaf, dua mata tadi. Dah selesai mata, dua telinga. Dua telinga, qami'ani, dua alat pencari informasi. Maka dengarkanlah perkara yang baik, maka kita akan mendapatkan informasi yang baik. Dengarkan tilawatul Al-Quran, kita akan dapatkan informasi akhirat. Dengarkan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan motivasi kehidupan setelah kematian. Tapi kalau yang kita dengarkan adalah berita duniawi, tidak pernah masuk berita akhirat, hanya berita dunia saja, maka pemikirannya hanya sebatas di dunia. Karena orang akan bertindak sesuai dengan berita yang didengar. Orang akan berbuat sesuai dengan berita yang dia dengar. Walisani tarjuman, lidah itu penterjemah. Tangan merasakan sakit, lidah yang menterjemahkan. Perutnya lapar, lidah yang menterjemahkan. Giginya sakit, lidah yang menterjemahkan. Jadi tim terjemah itu lidah. Jadi semua melapor ke lidah. Lidah baru menyampaikan, dokter, gigi saya sakit, telinga saya sakit, kaki saya sakit. Wayadani janahan, dua tangan adalah dua sayap. Dua tangan adalah dua sayap. Hadis ini mengarahkan kita ke dalam pemahaman firman Allah yang berbunyi wafid lahuma janahadzulli, rendahkan olehmu kepada kedua orang tuamu sayap kehinaan. Dengar ayat itu, rendahkan olehmu, wahfid lahuma, rendahkan olehmu kepada kedua orang tuamu janahadzulli, sayap kehinaan. Di mana sayap dalam diri manusia? Allah katakan, Nabi sabdakan, yadani janahan, dua tangan itu ada dua sayap. Kita gabungkan antara ayat dan hadis ini, prakteknya bagaimana? Prakteknya bagaimana? Itu yang dipraktekkan oleh budaya Minang. Berjalan di depan orang,
dengan menurunkan tangan. Nah, datang Wahabi, haram karena ruku kepada manusia. Padahal jelas ayatnya, waqfid lahuma janahadzulli, rendahkan kepada kedua orang tuamu, artinya orang lebih tua darimu, sayap kehinaan. Lalu hadis tafsirkan sayap dalam ayat itu yadani janahan, dua tangan itu adalah dua sayap. Lalu menunjukkan rasa sopan, kita jalan menundukkan tangan. Ada enggak berlebihan ke bawah? Ini bentuklah orang ruku, itu ruku ke makhluk. Ruku ke makhluk hukumnya haram, maka menunduk duduk jalan hukumnya haram. Tadi mana dia dapat? Jadi kalau orang ke sawah itu haram lah berarti, karena dia menanam padi sambil ruku. Dia nggak boleh nanam padi sambil ruku, harus duduk di lumpur itu. Nah, itu baru sah nanam padinya. Duduk juga nggak boleh, duduk tasahud, karena duduk salat, haram lagi nanti. Jadi kalau ada pekerjaan dilakukan memposisikan badan ruku, itu haram semuanya. Karena penafsiran mereka ruku itu adalah menyembah. Kalau bawa sepeda, urusnya macam begini, jangan sampai ruku, nanti haram menyembah sepeda. Ini pemahaman yang enggak jelas. Padahal ayatnya ada, hadisnya ada, tapi juga tidak boleh praktek ini dilakukan mentolerir jalan depan orang sholat. Nah, ini pula yang enggak bagusnya. Dia mau keluar, saf belakang semuanya sholat, biar salawat, itu tetap haram. Walaupun beradab situ depan orang sholat jalan, ngesot misalnya, tetap haram. Karena lewat di depan orang sholat hukumnya haram. Jadi bukan soal sopan gak sopannya. Nah, orang kita ya pakai itu rumus, kan sudah sopan lewat depannya, jadi nggak jadi haram. Sopan nggak sopan, lewat depan orang sholat hukumnya haram. Al-kabidu rahmah, hati itu kasih sayang. Orang yang punya kasih sayang punya hati, nggak punya hati nggak punya kasih sayang. Wattihal dahik, jantung itu tertawa. Jantung bukan tertawa, bukan dari hati. Tertawa itu dari jantung. Maka orang banyak tertawa cepat sakit jantung. Kan aneh, pelawak matinya sakit jantung. Seharusnya pelawak itu nggak mati sakit jantung dia, karena dia sering tertawa. Tapi justru Nabi sabdakan tertawa itu dari jantung. Maka ketika antum nggak bisa tahan tawa dan ditahan, yang sakit jantungnya. Kalau orang nggak tertawa lagi, dia nggak punya jantung. Nah, sering tertawa, sering bergerak jantungnya. Maka jangan tertawa, senyum saja. Nah, senyum itu di mana? Senyum di bibir. Nah, itu tidak akan mempengaruhi organ dalam. Nah, aksar dohkin Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tabassum. Secara total, dominan tertawanya Nabi itu hanya senyum. Nah, itu jawaban kenapa pelawak matinya sakit jantung. Nabi bersabda, attihal dahik, jantung itu tempat tertawa. Wari'ah nafas, ri'ah nafas, itu yang nggak tahu artinya. Ya Karim, ri'ah, paru-paru. Paru-paru itu adalah nafas. Itu semua kita sepakat.
Rasul katakan paru-paru tempat nafas. Nafas berpusat di paru-paru. Kasih sayang berpusat di hati. Tertawa berpusat di jantung. Wa kilyatani makrun. Kilyatani, dua kilyah itu adalah tipu daya. Kilyah buah pinggang. Kilyatani, dua buah pinggang itu adalah tipu daya. Itu yang saya nggak paham. Kenapa dua buah pinggang itu tipu daya? Hah? Apakah orang tertipu dengan buah pinggangnya? Mungkin. Mungkin. Banyak orang tertipu dengan dua buah pinggang. Atau pemahamannya dua pinggang itu berpengaruh akan rusak dengan makar, tipu daya. Tipu daya ke sini identik kepada makanan dan minuman. Makanan sama minuman. Hari ini kita makan minum bukan atas dasar selera, tapi atas dasar pandangan mata. Kayaknya bagus warnanya ini. Makan. Ada minuman mirip belau warnanya. Ada mirip bensin. Ada mirip petalit. Itu semua warna-warna minuman. Dia tertipu dengan minuman-minuman tersebut, dengan mereknya, dengan iklannya, dengan warnanya. Lama-lama kelihatan kena kedua buah pinggangnya. Usia 25 tahun dah sakit pinggang. Pinggangnya sakit. Sementara orang tua masih bisa mencangkul, masih bisa nanam padi. Dia dah mulai kena pinggangnya. 30 tahun dah parah. Apa penyebabnya? Minum sembarangan. Tak apa-apa, nama minuman enggak jelas. Wal qalbu malik. Hati adalah raja. Nah, hati itu raja. Fa idza salahal malik salahat ra'iyatuh. Apabila bagus rajanya, bagus rakyatnya. Bagus hati, mata bagus, pemikiran bagus, telinga bagus, apapun yang lahir dari organnya pasti bagus kalau hatinya bagus. Wa idza fasadal malik, apabila rusak hati, rusaklah rakyatnya. Apabila hati rusak, rusak anggota tubuh yang lain. Hidung dilobangi, kasihan hidung dia dilobangi. Kerbau saja sekali saja dilobangi hidungnya, di 2, 3. Hatinya rusak, telinga dilobangi. Hatinya rusak, badan ditulis, dilukis. Nah, hatinya rusak, rambut kena bencana. Mirip warna hijau sapu sebagian, macam-macam. Hatinya rusak, celana dirobek. Sampai dengan motor-motor pun teraniaya. Hati rusak. Karena itu adalah raja. Maka Nabi bersabda, "Alla inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah di dalam badan ada segumpal darah. Idza salahat salaha sairul jasad. Apabila segumpal darah itu sehat, sehatlah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasada sairul jasad. Apabila anggota itu rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalb.
ketahuilah dia adalah hati. Maka dengan membaca Al-Quran, dengan amal agama, dengan ibadah dan zikir, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, dengan zikir akan menenangkan hati, maka hati tenang, otak dia juga tenang, mata dia tidur juga tenang, semuanya serba tenang. Maka fokuslah kepada hati-hati kita masing-masing. Cukup. Besok kita masuk huruf Ghain. Udah habis huruf Ainnya. Mungkin bapak-bapak ada pertanyaan, persilahkan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang laba-laba kemarin kita keluar kemana atau kita bersihkan itu takutnya berusaha laba-laba karena saya mendengar cerita ketika Rasul dalam Gua Hira itu yang menyelamatkan itu adalah salah satunya laba-laba. Karena pintu Gua Hira itu ditutup dengan laba-laba. Dan sunahnya saya itu secara memberi bambu, makanya kita disunahkan itu dibunuh. Nah ini saya juga lihat di sini banyak laba-laba ya. Saya nggak tahu apakah ini tidak ada. Nah, apa tadi saya mendengar itu kok laba-laba kayak seperti status saya kurang paham karena waktu di Gua Hira itu salah satu laba-laba yang menutup pintu Gua Hira sehingga Yahudi itu merasa nggak mungkin Rasul di sini karena ada laba-laba. Nah ini bisa apa ceritanya yang salah atau ya itu. Terima kasih. Terima kasih, jazakumullah khair. Memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada laba-laba untuk membuat jaring setelah Sayyidina Nabi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk dalam Gua Sur. Kemudian Allah perintahkan kepada burung merpati untuk bertelur di atas kepala gua. Jadi cerita itu memang benar seperti itu, dan Nabi tidak memberikan larangan untuk membunuh laba-laba. Apakah dengan jasanya laba-laba telah menyelamatkan Sayyidina Rasul SAW sehingga laba-laba tidak lagi diperintahkan untuk dibunuh? Sementara itu kejadian sebelum hijrah, dan hadis ini diriwayatkan ketika Nabi sudah hijrah. Hadis ini diriwayatkan setelah Nabi hijrah. Maknanya hadis yang datang belakangan itu akan menasih hadis yang ada sebelumnya. Kemudian yang berjasa di dalam menyelamatkan Sayyidina Rasul bukan hanya laba-laba waktu itu. Termasuk yang berjasa adalah pimpinan Quraisy itu sendiri. Jadi ketika anak buahnya mengatakan mungkin Muhammad sama Abu Bakar bersembunyi di bawah sini, mereka ada jalan-jalan tuh di pintu gua, tinggal nengok aja ke bawah. Ada orang yang pengen nengok, kata nggak usah kamu cari-cari, mana mungkin ini ada burung di sini, ada jaring laba-laba, nggak mungkin ada orang masuk. Jadi yang berpengaruh di situ bukan hanya laba-laba, tapi pimpinan Quraisy yang dia sendiri melarang anak buahnya untuk memastikan keberadaan Nabi di dalam. Maka Allah Subhanahu wa taala bisa saja menyelamatkan agama ini merubah bentuk, berarti dia bisa berubah-ubah.
Sementara kalajengking ini, maaf, laba-laba ini bukan jin yang berubah bentuk menjadi laba-laba. Antum gak usah takut lihat laba-laba itu adalah jin. Tetapi maksud dari hadis Nabi, asal usul laba-laba dulu itu dari setan yang dirubah wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengamalkan sunnah ini ya besok bunuh semua laba-laba yang ada supaya enggak salah paham. Cukup mungkin. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Persiapan salat Isya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah